orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Sudarsono SH, MS. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang lahir di Lumajang 25 Agustus 1951. Menamatkan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, magister di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan doktor di program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Telah menerbitkan berbagai karya ilmiah seperti buku, jurnal nasional serta internasional, serta aktif memberikan kesaksian ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara. Langsung saja kami silakan kepada Profesor Dr. Sudarsono SH, MS. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, ARMS, Rektor Universitas Brawijaya, serta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Arifin MS, Ketua Senat Universitas Brawijaya. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Ali Syafaat, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Rahmat Budiono, SHMH, Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sejawat yang saya hormati Bapak Dr. Harun Al-Rashid. Yang berbahagia Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan para alumninya yang saya banggakan di mana saja berada, serta hadirin semua yang mengikuti acara ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan untuk bertemu bersama walaupun via daring dalam acara peringatan Dies Natalis ke-64 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang kita cintai ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang saya hormati. Mengawali pidato ini, perkenankan saya untuk terlebih dahulu menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato ini. Sungguh ini merupakan suatu penghargaan bagi saya yang 2 bulan lagi saya memasuki usia 70 tahun. Hal ini berarti bahwa saat itulah saya nanti memasuki usia pensiun. Oleh karena itu, sehubungan dengan itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Hukumnya, terlebih lagi Sivitas Akademikanya, termasuk para alumninya, serta pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas kerjasamanya selama, kalau saya hitung, ketemu angka 42 tahun, 5 bulan saya mengabdi di sini. Teriring permohonan maaf yang sebesar-besarnya, kalau selama ini ada salah khilaf saya, baik disengaja maupun tidak. Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang saya hormati, tadi sudah disebut bahwa tema peringatan Dies Natalis ke-64 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kali ini adalah merawat asa pemberantasan korupsi. Tema ini aktual dan menarik, serta penting untuk dipahami dan disampaikan kepada kita semua. Aktual karena korupsi hingga saat ini masih selalu menarik jadi bahan perbincangan. Menarik karena upaya penanggulangannya sudah dilakukan seiring dengan terjadinya korupsi itu sendiri. Tapi faktanya
masih saja terjadi hingga saat ini. Inilah menariknya. Oleh karena itu, tema merawat asa pemberantasan korupsi ini menjadi penting untuk dipahami dan disampaikan kepada kita semua agar kita tidak putus asa dalam upaya memberantas korupsi. Spirit yang bisa diambil dari tema ini adalah spirit untuk melawan korupsi tanpa mengenal putus asa. Spirit yang demikian ini perlu dirawat agar asa pemberantasan korupsi selalu ada, hidup dalam dada setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara lain. Karena korupsi tidak hanya merugikan kepentingan bangsa suatu negara, tapi juga bangsa negara lain. Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang saya hormati, dari tema besar ini, saya mencoba membuat tema kecil. Orang biasa menyebut subtema mungkin ini, yaitu tentang korupsi dan hukum administrasi. Dua kata yang berbeda antara korupsi dan hukum administrasi. Kata "dan" yang berada di antara dua kata itu, korupsi dan hukum administrasi, dapat mengindikasikan bahwa masing-masing kata korupsi dan hukum administrasi dapat berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi pada kesempatan ini, sesuai dengan tema besarnya, saya mencoba merangkainya menjadi satu kesatuan untuk melihat apakah hukum administrasi negara dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk merawat asa pemberantasan korupsi. Pada kesempatan ini saya tidak bicara tentang korupsi dalam perspektif hukum administrasi, tidak. Tetapi lebih pada fungsi hukum administrasi sebagai sarana merawat asa pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ada dua pertanyaan pokok yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah, apakah bisa hukum administrasi negara dipakai sebagai sarana merawat asa pemberantasan korupsi? Mengapa? Kalau memang bisa, bagaimana caranya? Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang saya hormati. Hukum administrasi negara sesungguhnya dapat digunakan sebagai sarana untuk merawat asa pemberantasan korupsi. Mengapa? Ada tiga aspek yang saya gunakan sebagai pedoman menjawab pertanyaan ini. Pertama, aspek waktu. Yang kedua, aspek tempat. Yang ketiga, aspek subjek. Ketiga aspek ini sama-sama ada, baik di dalam korupsi maupun di dalam hukum administrasi negara. Aspek waktu. Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengumpulkan aspek waktu pada korupsi, ada baiknya sekilas kita melihat sesungguhnya apa sesungguhnya yang ada dalam kata korupsi. Dari bacaan yang ada, kita semua tahu bahwa kata korupsi itu memiliki konotasi yang negatif. Tidak ada korupsi yang positif. Ya. Tidak baik, busuk, hina, jahat, membuat kerusakan. Negatif. Itu makna yang bisa saya ambil dari kata yang ada dalam kata korupsi. Korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang bersifat serius crime, karena merupakan suatu kejahatan yang dapat menimbulkan dampak sistemik. Sebagai tindakan buruk, tercela, dan merugikan, korupsi itu telah lama ada di bumi ini. Indikasinya, salah satunya adalah dengan adanya berbagai macam norma yang mengatur di dalamnya. Itu menandakan bahwa korupsi itu ada. Baik itu norma hukum internasional maupun nasional. Sebagai tindakan buruk selalu ada korupsi. Indikasinya itu tadi.
ada orang yang berani bilang bahwa kapan korupsi akan berakhir. Sekarang bagaimana halnya dengan aspek waktu di dalam hukum administrasi negara? Kapan sesungguhnya hukum administrasi negara mulai ada? Dan sampai kapan keberadaannya? Untuk menjawab ini ada baiknya dikemukakan hakikat dari hukum administrasi negara itu sendiri. Dari bahan bacaan yang ada, dapat diketahui bahwa keberadaan hukum administrasi negara seiring dengan keberadaan pemerintahan suatu negara. Artinya bahwa hukum administrasi negara ada pada saat ada pemerintahan. Karena pada hakikatnya, hukum administrasi negara mengatur aktivitas pelaksanaan fungsi pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan. Salah satu bentuk penyimpangannya adalah penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada terjadinya tindak korupsi. Dari paparan singkat ini dapat disimpulkan bahwa dari aspek waktu, maka sesungguhnya hukum administrasi negara dapat difungsikan sebagai sarana untuk merawat pemberantasan korupsi. Karena dari aspek waktu, keduanya memiliki kesamaan. Hukum administrasi negara ada sejak adanya pemerintahan suatu negara. Dan korupsi juga bisa terjadi sejak adanya pemerintahan suatu negara. Sekarang bagaimana halnya dengan aspek tempat? Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang saya hormati, fakta menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di ibu kota negara. Korupsi tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan, tetapi dapat terjadi di mana saja. Di mana ada kekuasaan atau kewenangan, maka di situ ada peluang penyalahgunaannya yang berujung pada korupsi. Apa yang Lord Acton bilang, power can corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Secara normatif, hukum administrasi negara ada di dalam pemerintahan, karena hukum administrasi pada hakikatnya memang mengatur aktivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan. Atas dasar ini maka sesungguhnya hukum administrasi negara dapat difungsikan sebagai sarana merawat asa pemberantasan korupsi. Sekarang bagaimana halnya dengan subjeknya? Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang saya hormati. Subjek korupsi secara normatif telah diatur dalam berbagai macam hukum positif. Yang kalau kita baca beberapa di antaranya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak korupsi. Korupsi dapat diketahui bahwa setiap orang termasuk korporasi dapat menjadi subjek pelaku korupsi bila mereka melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi unsur ketentuan hukum positif yang dimaksud. Hal ini sejalan dengan subjek yang diatur di dalam hukum administrasi negara. Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang saya hormati, di depan sudah saya kemukakan bahwa hukum administrasi negara pada hakikatnya mengatur aktivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan. Pertanyaannya adalah, siapa subjek pelaksana fungsi pemerintahan? Untuk menjawab ini secara normatif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2012 tentang administrasi pemerintahan juga sudah mengatur, menjelaskan tentang itu. Dari ketentuan undang-undang itu dapat diketahui bahwa subjek pelaksana aktivitas pemerintahan demikian luasnya. Selain itu, rakyat pun sesungguhnya juga bisa melaksanakan fungsi pemerintahan dengan catatan asal mereka diberikan wewenang oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dari paparan singkat ini dapat disimpulkan bahwa dari aspek subjek, hukum administrasi negara dapat difungsikan sebagai sarana merawat asa pemberantasan korupsi. Karena antara keduanya, korupsi dan hukum administrasi negara memiliki keluasan subjek yang sama. Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang saya hormati, setelah membahas pertanyaan pertama tentang bisakah hukum administrasi negara difungsikan sebagai sarana merawat asa pemberantasan korupsi,
Maka sekarang tiba gilirannya menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang cara hukum administrasi merawat asas pemberantasan korupsi. Hukum administrasi negara dapat dipelajari dari aspek normatif, sehingga oleh karenanya, bila hukum administrasi negara hendak difungsikan sebagai sarana untuk merawat asas pemberantasan korupsi, maka dari awal dalam proses pembentukannya sudah harus memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat, nilai-nilai yang terijawantahkan ke dalam asas-asas, baik asas-asas umum dalam hukum administrasi maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Secara normatif, substansi hukum administrasi negara harus antisipatif terhadap korupsi. Sebab bila tidak, maka akan dapat membuka peluang terjadinya korupsi. Ini mungkin sebagai penutup dari saya ingin sampaikan bahwa lemahnya hukum administrasi negara akan dapat memperlemah asas pemberantasan korupsi. Sebaliknya, kuatnya hukum administrasi negara akan memperkuat asas pemberantasan korupsi. Inilah sekilas yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, saya sampaikan selamat Dies Natalis 64 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Semoga ke depan semakin tambah sukses dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Profesor Dr. Sudarsono SHMS atas orasi ilmiah yang telah disampaikan. Dan orasi ilmiah yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Harun Al-Rashid SH MHum. Beliau adalah salah satu penyelidik utama KPK, lahir di Bangkalan 25 September 1975. Beliau menempuh sarjana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, lulus pada tahun 1999, lalu magister di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, lulus pada tahun 2001, serta doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus pada tahun 2015. Memiliki beberapa karya ilmiah seperti buku, serta masih banyak lagi penyelidikan kasus-kasus yang telah beliau tangani. Langsung saja kami silakan kepada Bapak Dr. Harun Al-Rashid SH MHum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya hormati, terutama yang saya muliakan Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Mufil Hanani, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dekan, Dr. Haji Ali Syafaat, insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberikan kesuksesan. Yang saya hormati Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Rahmat Budiono. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi Pak setelah 21 tahun. Saya sangat bahagia bisa kembali ke alma mater tercinta ini. Yang saya hormati Profesor Dr. Sudarsono, juga alhamdulillah di usia yang hampir pensiun, kurang 2 bulan Pak ya, tapi masih sangat energik. Saya melihat beliau masih tidak berkurang energiknya ketika dulu mengajar kami di bangku kuliah. Yang saya hormati dan saya muliakan juga tak lupa dosen kami, Pak Sakti, kemudian Pak Aan Eko, teman sejawat,
yang sekarang sudah menjabat sebagai wakil dekan. Luar biasa sekali. Dan yang saya hormati wakil-wakil dekan yang lain, kemudian tenaga-tenaga fungsional dan rekan-rekan seluruh aktivitas akademika yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, pertama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh terang benderang seperti sekarang ini. Tak lupa juga saya sampaikan kepada beberapa rekan alumni yang juga terhubung secara daring, hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Profesor Sudarsono itu sangat menggelitik saya ya. Siapa yang pertama kali melakukan korupsi? Saya juga sudah 16 tahun, Pak. Malang melintang, melakukan banyak operasi tangkap tangan maupun penyelidikan secara terbuka, tapi belum pernah terbesit untuk tahu siapa yang pertama melakukan korupsi di negara ini ya. Apalagi kemudian di dunia internasional. Lalu pertanyaan yang kemudian menggelitik, kalau kemudian dunia ini akan berakhir, siapa nanti yang akan terakhir melakukan korupsi? Ini nanti mungkin barangkali bisa dijadikan kajian, Pak, penelitian. Bisa ditulis dalam bentuk disertasi atau buku, Pak. Hadirin yang saya hormati, kita sudah tahu dan sudah sangat mafhum bahwa korupsi ini sudah sangat menggurita ya. Akhir-akhir ini hampir semua segi-segi kehidupan di negara ini itu sudah terjangkiti oleh virus korupsi ini. Betapa tidak kalau lihat kita kenyataan sekarang bahwa di dalam segi-segi kehidupan itu, termasuk misalnya pesta demokrasi dalam pemilihan pilkada ya, atau pemilu legislatif, bahkan juga untuk pemilu presiden, wakil presiden barangkali, itu tidak terlepas dari adanya politik uang. Bahkan yang sangat miris untuk pesta demokrasi itu, untuk pemilihan pilkades di desa yang terpencil pun, itu semuanya juga sudah menggunakan politik uang. Intelektualitas seseorang, kemampuan daya nalar, daya pikir seseorang, itu sudah tidak pengaruh lagi sekarang. Banyak yang kemudian yang terpilih itu yang tidak pintar justru. Tetapi karena kekuatan politiknya uang, politik uangnya kemudian mereka kemudian bisa memenangkan pesta demokrasi itu. Melihat kenyataan politik uang dan korupsi yang telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat kita ini, mulai dari tingkat atas maupun sampai dengan tingkat terendah, seperti tadi pilkades, maka kemudian pertanyaannya, apakah ini masih bisa kita upayakan untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan maupun pencegahan terhadap politik uang maupun korupsi ini. Pada hakikatnya, sebenarnya faktor orang untuk melakukan korupsi ya, atau orang melakukan politik uang itu pada dasarnya karena apa? Karena keengganan orang itu untuk bersaing. Sesimpel itu. Karena keengganan orang untuk bersaing secara fair dan secara sehat. Ada orang yang sudah profesor doktor, menginginkan jabatan strategis di pemerintahan. Untuk jabatan strategis itu, undang-undang mengatakan harus melalui
fit and proper test di lembaga legislatif. Seorang profesor, doktor mau kemudian melakukan politik uang untuk mendapatkan jabatan itu. Dan ini yang sudah kita lakukan, sudah kita bisa lihat bersama. Jabatan strategis kemudian diperdagangkan melalui upaya tadi fit and proper test. Kemudian banyak kemudian kontraktor-kontraktor, pengusaha-pengusaha yang tidak ingin bersaing secara sehat maupun bersaing secara fair. Kemudian melakukan upaya-upaya menyuap para bohir maupun orang-orang yang punya kewenangan di dalam proses memutuskan menang tidaknya dia di dalam proses lelang maupun tender. Di dalam proses-proses seleksi masuk ke jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, ya, untuk sekolah-sekolah favorit, karena keengganan anak-anak untuk bersaing, maka kemudian dia lebih rela kemudian merengek kepada bapaknya. Pak, kalau punya teman di sekolah itu, tolonglah, ya, diupayakan. Jadi keengganan untuk bersaing dan berkompetisi secara sehat ini yang kemudian melahirkan tindakan korupsi itu. Ada juga orang yang kemudian berperkara di pengadilan. Harusnya ditempuh dengan apa? Dengan proses-proses pengajuan fakta dan bukti-bukti yang baik di pengadilan. Tapi karena keengganan untuk bersaing itulah, kemudian orang berperkara kemudian kemudian menyuap hakim. Orang yang kemudian sedang terbelit kasus-kasus hukum di aparat penegak hukum, di kejaksaan, di kepolisian. Mereka tidak mau melakukan upaya-upaya yang sehat, upaya-upaya yang fair. Oleh karena itu kemudian bisa kita cermati bersama, kita lihat bersama, kemudian korupsi ini semakin merajalela. Lalu pertanyaannya, apakah ini kemudian pada akhirnya bisa kita untuk kemudian mencegah atau setidaknya mengurangi tindakan-tindakan korup yang seperti ini? Kita di Indonesia, semua penduduknya beragama. Lalu di mana? Peran teologi itu di mana? Peran agama itu di mana? Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengambil tema fikih anti korupsi, reaktualisasi nilai teologi dalam berdemokrasi dan bersaing sehat. Bapak Rektor, Bapak Dekan, seluruh sivitas akademika, dan hadirin yang saya muliakan. Berbicara terkait dengan peran hukum, ya, atau dalam bahasa agama disebut sebagai al-syariah, dan teologi, atau di dalam agama sering disebut sebagai ad-din. Tentu sangat erat kaitannya dengan sebuah bidang di dalam keilmuan agama yang disebut dengan fikih dan usul fikih. Hukum itu, syariah itu pada dasarnya punya goal yang ingin dicapai dari hasil penerapannya. Goal itu yang kemudian di dalam fikih disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan dari syariah itu. Setidaknya, kalau menurut Imam As-Shatibi, itu ada 5 goal yang ingin dicapai. Yang disebut dengan ad-daruriyat al-kulliyat al-khams. Yang kemudian nanti ditambahkan oleh Imam Syihab al-Tarafi dengan hifdul al-arid. Memelihara kehormatan. 5 yang disebut oleh Imam As-Shatibi,
Itu antara lain adalah bahwa hukum syariah itu ingin memelihara, yang pertama adalah ingin memelihara agama, hifdzuddin. Lalu kemudian hifdzun nafs, memelihara jiwa. Dan yang ketiga, memelihara akal, hifdzul akal. Yang keempat, memelihara keturunan, an-nafs, an-nasab, dan memelihara harta benda, hifdzul mal. Pada kesempatan yang baik ini, saya berikan 2 contoh, barangkali, untuk menggambarkan bagaimana peran agama ini kemudian untuk bisa mencegah dan menanggulangi korupsi. Utamanya terkait dengan hifdzul mal. Di dalam Al-Quran, di dalam fikih, di dalam syariah, Allah sudah berfirman sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kamu saling memakan harta itu dengan jalan yang batil. Tetapi lakukanlah dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29 sampai ayat 32. Di dalam kitab Mu'jam Lughat Al-Fuqaha, harta itu adalah merujuk kepada nama bagi himpunan sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Manusia itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan harta. Demikian eratnya hubungan antara manusia dengan harta itu, sehingga naluri manusia untuk memilikinya itu menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Adanya fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara lahiriah maupun batiniah, mendorong yang menyatu dengan naluri hidupnya. Namun Allah sudah mengasih batasan-batasan dan manusia dilarang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut. Itulah mengapa paham Machiavelli itu dilarang. Ya. Menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup itu dilarang. Bapak Rektor, Bapak Dekan, Sivitas Akademika, dan hadirin yang saya muliakan, Allah itu menciptakan manusia, ya, Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling berharga dan mulia. Namun ternyata untuk memperebutkan tadi harta yang menjadi kebutuhannya itu, ternyata manusia di samping mengorbankan kehormatannya, juga terkadang harga dirinya tidak pernah diperhitungkan lagi. Seperti yang tadi saya sudah contohkan, seorang profesor doktor yang sebenarnya sudah terhormat. Kalau secara akal kurang apa? Tetapi karena manusia itu tidak berbatas di dalam keinginan untuk hidup lebih, maka kemudian tidak ada lagi kehormatan yang kemudian harus dijaga. Ketika kemudian di dalam fit and proper test, ya, seorang profesor doktor kemudian rela untuk mengeluarkan uang untuk mendapatkan jabatan strategis yang diinginkannya. Fikih kemudian memberikan tuntunan. Kalaupun harus dengan mengeluarkan harta demi menjaga kehormatan atau harga diri, hal itu boleh dilakukan. Tetapi harga diri dalam perspektif Islam
lebih berharga dan lebih mulia daripada harta benda. Persaingan hidup yang semakin tinggi dan keras banyak memunculkan perilaku umat untuk melanggar batasan-batasan syariah. Agar kita bisa menjaga harga diri, maka dibutuhkan sifat iffah. Sifat iffah itu adalah menahan diri, yakni menahan diri sepenuhnya dari perkara-perkara yang telah Tuhan haramkan, yang telah Allah haramkan. Dengan demikian, seorang yang afif, seorang yang bisa menahan diri, ialah orang yang bisa bersabar dari perkara-perkara yang diharamkan, walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 273, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu atau tidak menyangka mereka adalah orang-orang yang berkecukupan karena mereka ta'affuf, menahan diri dari meminta-meminta kepada manusia. Di dalam proses politik uang, ada proses meminta-meminta. Ada proses mereka mengiba-iba agar dipilih. Tetapi tentu pilihan yang diberikan oleh rakyat itu bukan pilihan yang gratis. Pilihan yang di dalamnya ada kompensasi-kompensasi yang harus diberikan. Bapak Rektor, Bapak Dekan, seluruh sivitas akademika dan hadirin yang saya hormati, hidup ini harus dilalui dengan persaingan. Karena persaingan itu sudah merupakan sunnatullah. Sama seperti adanya siang dan malam. Adanya orang yang gemuk, lalu ada juga harus ada orang yang kurus. Ada juga orang yang miskin. Tentu akan ada juga orang yang kaya. Ada laki-laki, ada perempuan. Itulah sunnatullah. Jadi persaingan hidup, persaingan usaha, persaingan bisnis, itu semuanya adalah termasuk sunnatullah. Kondisi persaingan curang yang melibatkan praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat, tidak fair, tidak jujur, tidak adil, tidak kompetitif, semua bisa kita saksikan akhir-akhir ini. Orang kemudian dengan gampangnya, seorang kontraktor, seorang pengusaha, seorang pebisnis, menawarkan beberapa hadiah, beragam suap, beragam sogok, caranya dengan macam-macam, modusnya juga dengan macam-macam. Dan yang terakhir, banyak juga kemudian dari aparat-aparat penegak hukum yang kemudian dicelakai karena mereka tidak mau dengan iming-iming uang suap tersebut. Bisa dengan wanita penghibur, bisa dengan rekreasi ke luar negeri, ya. Bisa dengan tas yang langsung dijinjing dibawa. Ya. Dan itu yang kita saksikan. Operasi-operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa kontraktor-kontraktor kita, pebisnis kita, semuanya, hampir semuanya, melakukan upaya-upaya suap dan sogok untuk memenangkan proyek lelang dan tender. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah kemudian kondisi ini bisa kita upayakan seminimal mungkin? Kita minimalisir, kita cegah, kita tanggulangi. Tentu kita harus kembali ke persoalan, selain persoalan hukum, persoalan teologi, persoalan agama, persoalan norma, persoalan etika, lalu kita bisa kemudian akan menanggulangi kejahatan suap menyuap oleh pelaku usaha di dalam bisnis.
konsep pasar di dalam ekonomi kapitalis menyatakan bahwa pasar itu memainkan peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Tetapi pasar itu akan bersaing secara sempurna ketika semua pihak tidak melakukan intervensi terhadap pasar. Ketika pasar intervensi, maka yang terjadi akan terbentuk pasar persaingan yang tidak sempurna. Pasar oligopoli, pasar monopolistik, itu yang akan terjadi. Di dalam fikih, di dalam syariah, telah digariskan aspek etika dan moral, aspek teologi, dan aspek hukum sebagai pilar utama, termasuk juga beberapa nilai prinsip dalam aktivitas kehidupan ekonomi di dalam Islam. Pergerakan ekonomi melalui bisnis dan persaingan dalam Islam haruslah ditujukan dalam kerangka yang pertama, mewujudkan kesejahteraan ekonomi dengan cara mencari karunia Allah, karunia Tuhan, melalui jalan perdagangan dan bisnis dengan cara yang halal dan baik. Yang kedua, mewujudkan pendapatan dan kekayaan yang merata dan adil. Allah sudah tegaskan hal ini dalam Al-Quran. Wallahu faddala ba'dakum ala ba' fir rizq. Faman ladzina fadallu yang miskin. Ada yang berkecukupan, pasti ada yang berkekurangan. Tujuannya apa? Agar saling melengkapi. Kalau semua kaya, siapa yang mau menjadi pembantu? Siapa yang akan membantu si kaya? Kalau semuanya sudah berkecukupan, lalu orang yang mau menginfakkan hartanya mau kemana? Kalau semua orang sudah cukup. Oleh karena itu pasti akan terjadi. Di cerita negeri Muslim pun, yang katanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di zaman Nabi pun masih ada. Di zaman Umar bin Khattab juga ada. Di Umar bin Abdul Aziz ada. Saya teringat tadi pertanyaan yang menggelitik dari Prof. Sudarsono. Kalau di zaman Nabi, Prof, yang pertama melakukan korupsi itu adalah ketika ada sahabat yang mencuri baju perang, hasil rampasan perang. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ketika ada dari perempuan, dari suku yang paling terkenal di situ, minta agar putri tadi, yang mencuri tadi dilepaskan, karena telah mencuri. Sebenarnya konsep korupsi tadi seperti yang sudah Prof. Sudarsono sampaikan, itu kan macam-macam, mencuri, melakukan kejahatan keuangan negara. Dan dalam konsep fikih ada namanya al-fasad. Al-fasad itu merusak. Nah, waktu itu perempuan ini minta kepada Nabi, ya, melalui wakil minta kepada Nabi, tolong dilepaskan karena itu anaknya orang terhormat. Nabi bilang tegas di situ, lau kana Fatimah binta Muhammadin saroko la qata'tu yadaha. Kalau Fatimah anakku yang mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya, kata Nabi. Begitu tegas hukum itu harusnya. Tidak boleh hukum itu hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Bapak Rektor, Bapak Dekan, Sivitas Akademika, para alumni, hadirin yang saya hormati, korupsi merupakan faktor penghambat di dalam proses penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif. Beberapa potensi kerawanan korupsi pada aktivitas persaingan usaha maupun bisnis, secara garis besar itu ada dua, yakni pertama, korupsi transaktif pada tender pengadaan barang atau jasa. Beberapa praktek ini sudah sering terjadi, mulai dari pengadaan barang di APBD, APBN, maupun bantuan-bantuan dari luar negeri.
Kalau untuk universitas itu pembangunan gedung, pembangunan gedung-gedung yang kemudian mendapatkan bantuan dari pusat. Saya berharap mudah-mudahan Bapak Dekan bersama jajarannya bisa kemudian menjadikan korupsi ini betul-betul menjadi perhatian yang serius. Tadi merawat asa pemberantasan korupsi. Saat ini memang banyak kemudian masyarakat kemudian menilai bahwa ada banyak upaya-upaya pelemahan yang telah dilakukan oleh partai politik, oleh koruptor-koruptor untuk melemahkan lembaga anti korupsi ini, utamanya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Potensi kerawanan yang kedua, selain tadi, pada pengadaan barang dan jasa, penyuapan dan gratifikasi pada beberapa proses aktivitas persaingan usaha. Tindak pidana suap dan gratifikasi ini merupakan tindak pidana yang berada dalam satu jenis dengan tindak pidana korupsi dan merupakan tindak pidana yang sudah sangat tua umurnya. Yang terakhir, kami ingin sampaikan bahwa agama ini hadir tidak lain. Teologi ini menghadirkan perdamaian, cinta kasih, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Dalam pandangan Hasan Hanafi, keyakinan keagamaan atau teologi disebut dengan kerja emosional, yang di dalamnya seseorang menyatukan segala kekuatan dan kemampuannya menuju hakikat yang satu, mutlak, menyeluruh, dan suci. Kemudian setelah menyatu dengan kekuatan dirinya, kemudian agama itu harus ditransformasikan secara sosial, sehingga keyakinan teologis dalam Islam itu bisa hadir secara praksis dalam tindakan nyata. Bukan hanya sekedar keyakinan teologis yang melangit, tetapi tidak menyentuh ke bumi. Hanya ada di majelis-majelis taklim, hanya ada di masjid-masjid, hanya ada di bangku-bangku kuliah agama, tetapi tidak pernah membumi sampai ke kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, untuk ke depan, terkait dengan tema ini, merawat asa pemberantasan korupsi, selain kita harus menjaga terus lembaga-lembaga anti korupsi yang ada ini, harapan-harapan tetap digantungkan ke sana, upaya-upaya tetap kita perkuat, kita lakukan, dan kita juga harus selalu berada di tengah-tengah keyakinan kita bahwa Allah, Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak pernah Allah itu membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia itu. Kalau manusia itu dinilai oleh Allah tidak akan sanggup untuk tidak sanggup untuk menerimanya. Oleh karena itu sangat merugi orang yang kemudian putus asa, orang berputus rahmat dari Allah, ya, lalu kemudian mengakhiri dirinya kerawanan akhir-akhir ini karena potensi COVID ya, 2019 ini, maka itu sangat sekali mengganggu dari keutuhan, dari kemampuan saudara-saudara kita untuk bertahan di dalam hidup yang kesusahan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang baik ini. Terakhir, atas nama pribadi, saya mengucapkan selamat hari lahir, selamat Dis Natalis ke-64 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, alma mater yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga ke depan alma mater ini bisa melahirkan para profesional, para penegak-penegak hukum, para pejuang-pejuang
anti korupsi yang militan di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas orasi ilmiah yang telah disampaikan. Namun sebelumnya ada buku yang disumbangkan oleh beliau kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejumlah 20 buku. Sebagai simbolis kami silakan kepada Dr. Harun Al-Rashid dapat menyerahkan kepada Bapak Ibu pimpinan yang hadir di ruangan pada saat ini. Kami mohon untuk teman-teman panitia dapat membantu. Dan dengan ini penyerahan buku dengan judul Fikih Persaingan Usaha dan Moralitas, buku dengan judul Fikih Persaingan Usaha dan Moralitas Anti Korupsi, dan buku Fikih Korupsi telah diserahkan ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kami silakan Ibu Sukarmi, Ibu Herlin, dan Bapak Reka, monggo. Semoga bermanfaat untuk Fakultas Hukum ke depannya, Bapak. Terima kasih atas buku yang telah diberikan. Selanjutnya kepada Ibu Herlin. Baik, beri aplaus yang meriah untuk Bapak Dr. Harun Al-Rashid. Terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah pemberian penghargaan yang akan diberikan kepada Bapak Dr. Harun Al-Rashid SH MHum dan Bapak Insinyur Sujanarko M.Eng. Bapak Dr. Harun Al-Rashid merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang lulus pada tahun 1999 dan Bapak Insinyur Sujanarko M.Eng menempuh sarjana pada Fakultas Teknik Universitas Brawijaya lulus pada 1988 dan magister pada Tokai University Jepang, lulus tahun 1996, yang akan diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Sebagai simbolis, kami persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Ali Safaat dan Bapak Dr. Harun Al-Rashid SHMH untuk dapat menyerahkan penghargaan. Kami silakan untuk dapat ke depan, Bapak. Dengan ini diserahkan penghargaan. Sebagai pejuang anti korupsi pada acara hari ini di Senatalis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ke-64. Beri tepuk tangan, Bapak Ibu. Dan selanjutnya kami perkenankan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Insinyur Hadi Suyono ST MT PhD, untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk Bapak Insinyur Sujanarko M.Eng. Kami silakan, Bapak. Terima kasih, Ibu MC. Suara saya sudah terdengar, Ge? Sudah, Bapak. Jelas. Yang terhormat Bapak Rektor, yang terhormat mungkin ada Bapak Ibu Warek yang hadir pada acara ini, yang terhormat juga Dekan, Nefha, dan para wakil dekan semuanya, dan juga Ketua Senat, dan juga kawan-kawan yang lain. Yang terhormat juga mulai tadi sudah ada saya mengikuti, walaupun juga gantian dengan acara yang lain, dengan para narasumber Profesor Dr. Sudarsono, kemudian Bapak Dr. Harun Al-Rashid, dan juga kepada kawan senior saya, ya Bapak Sujanarko. Syukur Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memberikan kesehatan pada kita semuanya. Saya berbangga sekali Bapak Ibu sekalian dengan hadirnya beliau-beliau ini ke kita. Mestinya saya juga harus andai kata diperbolehkan mau hadir tuh di luring gitu ya. Tapi mungkin karena keterbatasan yang harus prokes yang harus kita patuhi, maka saya dengan daring. Saya sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada bapak-bapak sekalian, terutama kepada Bapak Sujanarko dan juga Bapak Dr. Harun Al-Rashid. Salam kenal dulu
Jadi yang pertama, sebelumnya belum pernah ketemu mungkin kita. Kalau dengan Pak Sujanarko mestinya ketika 40 tahun UB ya kita teknik elektro itu mestinya ketemu. Kebetulan saya jadi kajur di elektro, tapi nggak tahu Pak Sujanarko karena sibuk mungkin nggak bisa hadir. Tapi saya sangat sangat apresiasi sekali dengan Bapak Sujanarko dan juga Bapak Harun. Pak Harun itu saya tahu namanya saja, tapi itu satu kampung dengan saya. Jadi nanti saya akan minta nomor handphonenya Pak Sujanarko dan juga Pak Harun untuk nantinya jangan hanya saja di Fakultas Hukum. Kami pun juga perlu share ilmu-ilmu yang basisnya dari Bapak itu untuk kami di Fakultas Teknik. Karena engineer tadi katanya itu kan pengadaan barang, kemudian membangun gedung, dan seterusnya itu adalah domainnya adalah kami itu. Nah, biar kami juga para lulusannya dan juga para dosennya dan juga alumni-alumni kita di Fakultas Teknik itu juga selalu mengingatkan kembali tentang bagaimana konsistensinya dan juga amanahnya suatu amanah itu. Dengan tanpa membuang-buang waktu, saya sangat-sangat kami ya selaku dekan mewakili seluruh sivitas akademika juga khususnya di Fakultas Teknik ini mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan komitmen dari Bapak Insinyur Sujanarko M.Eng dan Dr. Harun Al-Rashid SHMH yang ya mungkin sekarang juga lagi ada sedikit badai, nggak tahu badai bagaimana. Tapi kami doakan bapak berdua ya dan juga kawan-kawan yang lain untuk bisa tetap mengawal agar kita ini menjadi tetap bersih, terhindar dari korupsi yang mungkin terjadi di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami yang jelas mengundang ya untuk Bapak Harun dan Bapak Insinyur Sujanarko ke Fakultas Teknik dan jangan hanya di FH saja. Terima kasih Pak Ali Safaat yang sudah memberikan fasilitas kepada kami. Ya, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutan yang telah diberikan. Dan selanjutnya kami silakan juga kepada Bapak Insinyur Sujanarko MSE untuk memberikan sepatah dua patah kata. Monggo Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang sangat kami banggakan. Juga ucapan selamat atas yang 4 juga yang sangat kayono. Terima kasih atas undangan dan pemberi penghargaan ini. Saya yakin penghargaan ini tidak ditujukan terhadap individu-individu kami berdua, kawan saya Harun dan saya pribadi, tapi pasti penghargaan ini akan lebih menyemangati sebetulnya upaya semangat memberantas korupsi para aktivis yang hari-hari ini sebetulnya seperti informasi dari Prof. Adisiono tadi sedang mengalami badai. Kita siap untuk sharing knowledge di kampus, tentu tidak hanya dari peta korupsinya, tapi karena kompetensi saya adalah kerjasama internasional, maka saya juga akan siap kalau diminta untuk sharing knowledge, khususnya terkait dengan peran kerjasama internasional, peran modern investigasi yang tentu berhubungan dengan hukum acara, dengan pemidanaan, dengan teknologi, bahkan dengan ilmu-ilmu yang sangat terkini kira-kira yang dibutuhkan dalam upaya berantas korupsi. Akhir kata, sekali lagi kami sangat bangga, tentu penghargaan ini akan kita dedikasikan ke upaya pemberantasan korupsi ke seluruh aktivis di Indonesia, dan sekali lagi Universitas Brawijaya selalu kami rindukan, kampus yang sangat membanggakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause Bapak Ibu untuk Bapak Insinyur Sujanarko dan Bapak Dr. Harun Al-Rashid. Baik, untuk acara yang selanjutnya adalah pengumuman yang mendapatkan Mardoyo Award.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya semula bernama Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat atau biasa disebut PTHUKM berdiri pada 1 Juli 1950. PTHUKM diakui sebagai milik kota Palembang dan merupakan bagian dari bagian A. Peresmian pengakuan dilakukan pada 1 Juli 1960 kapan dengan acara sampai dari 1963. Beliau lahir di Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 14 September 1925. Bapak Mas Mardoyo SH memiliki seorang istri bernama Ibu Durkas dan 4 orang putra. Yang pertama Bapak Nurdoyanto, Ibu Bapak Nurdayadi, Bapak Nurdayati serta Nurdaya Taruna. Bapak Mas Mardoyo SH adalah sosok pendidik, pemimpin yang taat, jujur dan sederhana. Ini adalah sosok yang serius tapi tidak. Dia mempunyai komitmen yang terhadap pengembangan keilmuan hidup. Dalam rangka memberikan penghargaan terhadap kinerja pendidik dan tenaga kerja yang bermanfaat, bagaimana prestasi dan penghargaan dekan Utama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya? Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menginisiasi dan menyelenggarakan Mardoyo Award. Mardoyo adalah penghormatan dalam rangka menumbuhkan kembangkan sikap keteladanan dan mendorong semangat menghasilkan karya terbaik bagi kemajuan fakultas. Dan untuk tahun 2021 ini pemenangnya adalah terima kasih Bapak Ibu. Dan pemenangnya rata-rata sudah hadir di dalam ruangan ini. Selamat kepada para pemenang yang telah mendapatkan Mardoyo Award. Dengan juara satu terbaik pertama. Terbanyak Bapak Dr. Budi Santoso Bapak Dr. Herman Dr. Budi Santoso Profesor Dr. Abdul Rahmat Budiono SHM. Dengan demikian, Bapak Ibu, aku mohon kepada Bapak Ibu yang kami persilahkan kepada artikel terbanyak Ibu Dr. Sukarmi SHMH, artikel Scopus terbanyak Bapak Dr. Budi Santoso SHLLM atau yang mewakili, dan penulis buku terbanyak Bapak Dr. Herman Suryo Kumoro SHMS,
yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Siti Hamidah. Monggo Ibu, dan kepada para pemenang, kami mohon untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilakan Ibu Sukarmi dan Bapak Herman atau yang mewakili. Baik, langsung saja kepada dengan pemenang artikel terbanyak dari Ibu Dr. Sukarmi SH MH. Selamat kepada Bapak Herman Surya Kumoro yang telah hadir melalui virtual. Bisa diabadikan terlebih dahulu Bapak Ibu dan give applause yang meriah. Penghargaan selanjutnya, citasi Google Scholar terbanyak kepada Bapak Dr. Muhammad Ali Safat SH MH dan citasi Scopus terbanyak Bapak Dr. Budi Santoso SH LLM dan HKI terbanyak Bapak Dr. Muhammad Ali Safat yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3. Kami silakan kepada Bapak Dr. Setiawan Nurdaya Sakti untuk dapat menyerahkan penghargaannya. Give applause Bapak yang meriah untuk Bapak Dr. Muhammad Ali Safat yang meraih 2 penghargaan. Dan Bapak Dr. Budi Santoso kami ucapkan selamat juga yang telah hadir melalui virtual. Bapak Budi. Baik, kami lanjutkan kembali. Penghargaan untuk Sinta tertinggi kepada Profesor Dr. Rahmat Budiono SH MH yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Muhammad Aris Safaat SH MH. Kami silakan untuk dapat maju ke depan dan menyerahkan penghargaan Mardoyo Award. Give applause yang meriah Bapak Ibu untuk Sinta tertinggi Profesor Dr. Rahmat Budiono. Dan selanjutnya Mardoyo Award untuk tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan pemenangnya yaitu yang pertama Bapak Didi Uyono SAP, Bapak Ahmad Eko Syarifuddin AMD dan Bapak Hudan Fauzi yang akan diserahkan oleh Wakil Dekan 2 Bapak Dr. Aan Eko Widiarto SHM Hum. Kami mohon untuk dapat maju ke depan untuk dapat menerima dan menyerahkan Mardoyo Award. Atau yang mewakili? Baik, untuk Bapak Hudan Fauzi akan diwakili oleh Bapak Supardi selaku Subkoordinator Akademik dan Kemahasiswaan. Selanjutnya kepada Bapak Ahmad Eko Syarifuddin. Baik, give applause yang meriah untuk Tendik yang meraih Mardoyo Award pada tahun 2021. Dan selanjutnya ada launching aplikasi Siperpus dan dilanjutkan dengan aplikasi Siraloka. Kami persilakan terlebih dahulu untuk launching Siperpus kepada Bapak Fahrizal. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, tadi kita saksikan Mardoyo Award. Salah satu usaha untuk meningkatkan literasi di Fakultas Hukum adalah melalui Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum. Dengan dukungan dari Bapak Dekan dan pimpinan yang lain, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum
dalam rangka Disnatalis Fakultas Hukum yang ke-64 ini mempersembahkan layanan Siperpus, Sistem Informasi Perpustakaan, yang akan menjembatani kepentingan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam mengakses layanan ribuan pustaka yang telah disediakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selain itu, untuk memperkuat kajian normatif studi perundang-undangan, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pertanggal 30 Juni 2021 telah melanggan Hukum Online University Solution yang dapat diakses oleh mahasiswa S1, S2, S3, dan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di luar jaringan kampus melalui VPN Universitas Brawijaya. Berikut ini adalah 2 video tentang kesiapan PDIH FHUB melayani sivitas akademika di masa pandemi, dan juga resume singkat, launching Siperpus. Tutorial tentang bagaimana cara mengakses Siperpus dapat Anda dapatkan di website Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan di YouTube Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Siraloka merupakan sistem informasi digital untuk memudahkan perencanaan anggaran, pengajuan proposal kegiatan, evaluasi dan pelaporan keuangan digital Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sistem keuangan Baik Bapak Ibu, demikian launching aplikasi Siperpus. Siperpus merupakan sistem informasi digital yang disediakan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk mempermudah sivitas akademika Fakultas Hukum, baik mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan dalam melakukan studi pustaka terhadap dokumen dan informasi hukum untuk kepentingan penelitian atau penulisan artikel ilmiah. Dan selanjutnya Siraloka merupakan sistem informasi digital untuk memudahkan perencanaan anggaran, pengajuan proposal kegiatan, evaluasi dan pelaporan keuangan di internal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beri aplaus yang meriah untuk launching kedua sistem informasi yang baru di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya memasuki acaranya yaitu pembagian beasiswa kepada putra-putri karyawan oleh Dharma Wanita Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kami silakan kepada Ketua Dharma Wanita untuk dapat menyerahkan Ibu Diah Krisnawati. Secara simbolis perwakilan akan diterima oleh anak dari Bapak Supriyadi atas nama Muhammad Ashrafi Sunu dengan menerima beasiswa sejumlah 30 orang dan masing-masing akan mendapatkan Rp500.000. Kami silakan kepada Ibu Diah Krisnawati dan kepada Saudara M. Ashrafi untuk dapat menerima beasiswa dari Dharma Wanita Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Baik, semoga bermanfaat untuk sekolahnya Ananda Muhammad Ashrafi Sunu dan anak-anak tendik yang telah mendapatkan 30 orang lainnya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya pengumuman pemenang lomba TikTok yang diselenggarakan juga oleh Dharma Wanita Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dan pemenangnya adalah yang juara ketiga dimenangkan oleh akun Nina Krisna. Dan untuk juara kedua dimenangkan oleh Dito dengan akun Dito Wong FH. Dan selanjutnya untuk juara yang pertama dimenangkan oleh Tri Bimawan dengan akun noverindiana.id.
Berikut juara utamanya. Dengan hadiah yang pertama meraih Rp500.000, dengan juara yang kedua meraih Rp200.000 dan juara ketiga meraih Rp200.000. Seperti para koruptor. Baik, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada pemenangnya dan hadiah bisa diambil di panitia nantinya setelah selesai acara atau dapat menghubungi panitia setelahnya. Selanjutnya adalah promosi karya terbaru dosen. Kami silakan kepada tim panitia. Baik, give applause sekali lagi Bapak Ibu untuk karya-karya dosen yang telah diterbitkan dalam 2 tahun terakhir. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah acara orasi ilmiah dalam rangka Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ke-64. Pada peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang ke-64 ini, kami segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh dosen, seluruh tenaga kependidikan, seluruh mahasiswa, seluruh alumni, dan seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dengan kerjasama tersebut, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan, pengabdian pada masyarakat, dan penelitian untuk mewujudkan hukum di Indonesia yang adil dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat Dies Natalis ke-64
kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan saya berharap menjadi fakultas yang tidak hanya berreputasi di nasional tetapi juga berreputasi di internasional. Harapan saya juga kiprahnya semakin meningkat baik di dalam pendidikan, penelitian maupun pengadasan. Lagi selamat ulang tahun untuk seluruh warga Fakultas Hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, saya mengucapkan selamat memperingati Dies Natalis ke-64. Semoga dari kampus ini akan terus melahirkan intelektual dan profesional di bidang hukum yang cerdas serta berintegritas. Terima kasih atas kiprahnya selama ini dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dies Natalis yang ke-64 kepada keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Teruslah menjadi institusi pencetak ilmuwan hukum dan penegak hukum yang berintegritas. Selamat Dies Natalis. Selamat Dies Natalis FHUB 64 dengan ucapan maju terus melangkah ke depan dan meningkatkan kualitas FHUB Jaya. Alhamdulillah, di ulang tahun yang ke-64 FHUB ini telah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Semoga reputasi ini dapat ditingkatkan terus baik nasional maupun internasional. Dirgahayu Fakultas Hukum ke-64. Jayalah Fakultas Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karunia yang banyak yang telah diberikan pada kita, khususnya diberikan karunia berdirinya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tentunya pada saat ini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang sedang memperingati hari jadinya atau Dies Natalis yang ke-64, kami sampaikan dan kami pesankan kepada pimpinan maupun para staf pengajar dan staf kependidikan yang saat ini sedang bertugas, semoga bisa mengembangkan, bisa mengemban amanah ini untuk terus berupaya mengembangkan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas maupun kualitasnya untuk mengemban, yakni ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ke-64. Semoga kedepannya Fakultas Hukum semakin berjaya, berkualitas dan bereputasi. Salam. Assalamualaikum, saya Samsul Ma'arif, Hakim Agung, FHUB Angkatan 77. Selamat ulang tahun untuk alma mater tercinta FHUB ke-64. Maju terus, sukses sebagai one of leading law schools di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ke-64. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Haji Muhammad Ali Safaat, SHMH, yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan jaringan kerja yang amat sangat luas, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mampu mencetak ahli-ahli hukum yang profesional, berintegritas, dan berhati nurani. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Disnatalis FHUP ke-64. FHUP kebanggaanku dan selalu di hatiku. Yes! Selamat merayakan Disnatalis ke-64 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Semoga makin maju dan melalui lulusan-lulusan terbaiknya bisa memberikan manfaat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sukses selalu. Saya masuk Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 1994 dan lulus tahun 1999. Bagi saya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ibarat taman intelektual yang hangat, ramah, dan sekaligus open mind. Saya sebagai mahasiswa waktu itu saya bisa berdiskusi dengan dosen kapan saja dan tentang apa saja. Saya bersyukur pernah belajar di Fakultas Hukum Brawijaya dan bertemu orang-orang yang dedikatif terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Selamat ulang tahun ke-64. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Torik, Bupati Lumajang. Benar, saya adalah mahasiswa Universitas Brawijaya. Saya mengucapkan selamat Disnatalis yang ke-64 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Tetap menjaga kesehatan, tetap patuh protokol kesehatan, dan kita semua insya Allah akan bisa mengabdikan keilmuan kita untuk masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi saya diminta memberikan ucapan berkenaan dengan Dies Natalis ke-64 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai salah satu fakultas yang telah melakukan perjalanan panjang di bidang pendidikan tinggi hukum. Dan selamat Dies ke-64 bagi seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tetaplah teguh dalam perjalanan menjadikan hukum untuk kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia atau menjadikan hukum untuk the survival of the Indonesian nation. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Prasojo mengucapkan selamat Dies Natalis ke-64 kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Semoga bisa terus berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara dan menciptakan ilmu dan pengetahuan secara lebih luas lagi untuk kepentingan akademik. Sekali lagi, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Muhammad Kafari SH menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-64 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Semoga di waktu-waktu mendatang Fakultas Hukum bertambah tenar, bertambah jaya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atib Latiful Hayat, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Mengucapkan selamat Dies Natalis ke-64 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Semoga Fakultas Hukum Universitas Brawijaya senantiasa menjadi fakultas hukum yang terkemuka dalam pengajaran dan pembangunan hukum di Indonesia. Sekali lagi, selamat Dies Natalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Yuliani, Rektor Universitas Andalas. Dengan ini mengucapkan selamat Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang ke-64 yang bertepatan dengan tanggal 1 Juli tahun 2021. Semoga Fakultas Hukum Universitas Brawijaya semakin sukses
dan melahirkan kader bangsa yang mempunyai integritas serta mempunyai perilaku anti korupsi untuk menghasilkan insan yang berkarakter demi kemajuan bangsa, merawat asa pemberantasan korupsi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hassan Kakaya, Melbourne Law School. I'm delighted to join you this year for the celebration of the 64th anniversary of the Faculty of Law, Universitat Brawijaya. Since its inception, the Faculty of Law combined the scholarly teaching of law with sound preparation for the legal practice in Indonesia. It is also a pillar in the Malang City of Education. Over this long period, which is well over half a century, the fundamentals, that is the value and the ethos which underpin the law degrees and the trainings of the faculty continue to underline the moral purpose and of course the relevance to the people of Indonesia and of course the wider world, not only in ASEAN but overall, and they have not changed. As a visiting academic, I'm proud to be associated with the Faculty of Law, and I congratulate all those associated with it. Happy birthday. Hi, I'm Associate Professor Dr. Muhammad Hazmi from University Saiz Islam Malaysia in Kuala Lumpur. Congratulations Fakultas Hukum Universitas Brawijaya on your 64th anniversary. Keep flying high for Indonesia and the world. Congratulations Fakultas Hukum Universitas Brawijaya on your 64th anniversary. This is an exciting milestone and true indication of your remarkable achievement and hard work. I wish all its members continued success in their future endeavors. Hi and Assalamualaikum. I am Nazura Abdul Manap, the Dean of Faculty of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. I take great pleasure to congratulate the staffs, students and alumni of the Faculty of Law, Universitas Brawijaya Indonesia of the auspicious 64th Dies Natalis celebration. As among the top university in Indonesia, I'm sure this very special occasion will bring a fruitful and memorable event, and wish all the members of the faculty a continuous success in your future endeavor. We look forward to continuing our partnership with you and wish you every success in the years to come. Happy 64th anniversary! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subianto SH, Ketua Bapeda DPD Kabupaten Lumajang, mengucapkan selamat merayakan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang ke-64. Semoga selalu memberikan manfaat bagi pengembangan hukum Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bank Mandiri Malang Universitas Brawijaya mengucapkan selamat ulang tahun Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang ke-64. Jaya dan sukses selalu. Kami dari Bank BNI KBP Universitas Brawijaya mengucapkan selamat yang ke-64 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Semoga sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang ke-64. Jaya terus fakultasku dan selalu banggakan alma mater tercinta. Selamat ulang tahun ke-64 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hukum bersatu tak bisa dikalahkan.